Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Pokosa. Selamat malam semuanya. Bagaimana Ibu dan Bapak? Kondisinya sehat? Alhamdulillah kalau baik ya Kak Cinta ya. Terlihat dari ekspresinya sangat excited ya kak. Iya, dan tentunya kita nggak sabar ya untuk segera memulai podcast pada malam hari ini. Apa sih Pokosa itu? Yeay. Podcast kali ini sangat spesial karena hari ini kedatangan bintang tamu yang super duper spesial. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, aksi Gen Z di era digital dan UMKM daerah. Bersama saya, Haila Cinta, pastinya aku juga gak sendiri nih. Host podcast malam hari ini juga gak kalah menarik karena hot podcastnya siapa tuh? Halo guys, aku co-host pada malam hari ini kan Kak Hela Cinta untuk mengadakan podcast pada malam hari ini. Boleh kenalan dulu dong kak? Boleh, perkenalkan ya Kak Cinta, Bapak Ibu sekalian. Nama saya Kailaha, biasa akrab dipanggil Mbak Raya. Saya akan menjadi co-host pada malam hari ini menemani Kak Hela Cinta. Halo. Halo, ini udah pada famous banget ya karena Iya, Kak Raya betul ini juga sekali. selaku Mbak Klaten tahun 2024. Yes. Yaps, kita akan membahas dan mendalami bagaimana generasi Z berperan dalam memajukan ekonomi lokal melalui teknologi dan kreativitas. Dan tentunya kita juga akan mendengarkan dari para pelaku UMKM yang telah bertransformasi di dunia digital. Oke, katanya nih Kak Cinta, hari ini bintang tamu kita ini spesial, di mana seorang yang aktif dalam pemberdayaan perempuan dan juga pengembangan UMKM yang ada di Klaten. Betul nih Kak Raya, langsung saja kita panggilkan perwakilan organisasi yang mendorong pelajar dalam membuat produk digital untuk membantu UMKM. Please welcome Ketua Foska tahun 2025-2026. Halo, Selamat datang Kak malam. Ivi. Silakan Kak. Kak Ivi bisa duduk. Ya, silakan. Selamat malam Kak Ivi. Ini first time juga datang ke Koswala? Iya, first time. Oke, first time. Tadi gimana? Lancar aja? Lancar dong, alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah. Oke. Kak Ivi sehat kabarnya? Alhamdulillah kabar aku sehat dan baik sekali. Oke. Oke, Kak Ivi mewakili generasi Z. Aku mau tanya nih, bagaimana generasi Z di Klaten memandang UMKM saat ini? Apakah sudah cukup dekat atau masih dianggap sebagai urusan orang tua? Oke, kalau menurutku ya generasi Z sekarang ini sudah cukup dekat nih karena sudah mulai beberapa pemuda di Kabupaten Klaten ini yang menunjukkan ketertarikannya kepada UMKM daerah. Apalagi yang berkaitan dengan produk lokal dan itu produk kreatif yang ada di Kabupaten Klaten. Nah, generasi Z sekarang ini juga cukup terikat dengan UMKM ya. Hanya dengan sosial media nih, generasi Z ini sudah menunjukkan ya adanya suatu keterikatan dengan UMKM di daerah Klaten. Begitu. Oke, tadi ngomongin soal era media sosial. Ini kita nggak jauh-jauh soal digital era ya tentunya. Nah, Kak Ivi sendiri nih, melihat di era digital seperti saat ini, menurut Kak Ivi apa saja potensi yang dimiliki anak muda Klaten untuk dapat mengembangkan UMKM yang ada di Klaten? Oke, karena sekarang dunia digital itu sudah sangat luas ya kak. Ya. Nah, maka dari itu Gen Z ini punya banyak sekali nih kayak konten-konten kreatif, terus analisa jaringan pasar, terus mengelola media sosial. Karena sekarang ini teknologi itu semakin berkembang pesat, iya kan Kak Cinta? Iya, benar sekali Kak. Apalagi di Koswala sekarang ini ada yang Iya, namanya betul. Pokosa. Itu juga termasuk kemajuan teknologi Iya, ya. betul Oke. sekali. Nah, potensi itu bisa dimulai menjadi konten untuk branding produk nih. Bagaimana cara engagingnya video itu, hook Oke. videonya bisa ditonton banyak orang. Promosi kita, branding itu Gen Z benar-benar berperan loh teman-teman. Asal kalian tahu ya.
Oke, berarti sangat berperan aktif ya tentunya Gen Z ini. Betul. Iya, setuju kan Setuju teman-teman? banget karena Gen Z di era digitalisasi ini sangat membantu UMKM daerah saat ini ya Kak. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang era digitalisasi, banyak UMKM yang masih kesulitan dalam promosi digital. Gen Z bisa membantu mereka. Oke, ini tentang bagaimana Gen Z membantu UMKM ya. Yes. Karena ya rata-rata sekarang ini pelaku UMKM itu masih gen yang di atasnya Gen Z nih Kak. Kalau Oke. dilihat dari yang ada di Kabupaten Klaten ini masih seperti Gen Y, Gen X seperti itu. Mungkin gen kita sebagai Gen Z bisa menjadi jembatan digital nih bagi mereka. Kita bisa menjadi jaringan seperti promosi karena hanya sebatas kita mempromosikan dagangan UMKM di story IG aja. Sekarang dampaknya tuh besar sekali loh Kak. Wow, Iya. iya sih. Setuju banget aku sama Kak Ivi. Iya, karena jaringan yang ada di media sosial sekarang ini sudah sangat menjulur ya, global. Mendunia univer- ya? Iya, udah universal banget. Jadi bagaimana kita sebagai Gen Z bisa mengajarkan tentang teknologi, tentang perkembangan teknologi, bagaimana cara mengolah media sosial, bagaimana cara mengolah konten. Oke, noted ya buat para Gen Z. Dicatat ya, berarti harus noted ya. Iya dong, harus tuh. Oke Kak, ini kita akan ke last question. Pasti kan yang namanya manusia pasti gak jauh-jauh sama yang namanya berharap ya. Iya, betul sekali. Menurut Kak Ivi sendiri, apa harapan Kak Ivi nih sebagai Ketua Foska dalam masa periode jabatannya untuk dapat mengembangkan lagi potensi UMKM terhadap generasi mudanya nih Kak? Oke, harapan aku sebagai mewakili Gen Z juga dan untuk para Gen Z di luar sana, kita ini harus bijak teman-teman dalam memilih konten. Konten yang ada di media sosial itu sangatlah menjebak ya, sangat Oke. licik ya. Ini kalau kita tidak ketahui lebih dalam, ini bisa bahaya juga dampaknya. Berarti tricky juga ya? Iya, kalau tricky dilihat ya? banget. Iya. Apalagi buat UMKM nih sekarang, karena kan banyak persaingan, Yes. persaingan sosial media itu bahaya ya dampaknya karena Nggak ini semuanya positif. betul, karena dengan hanya sekali melihat orang-orang tuh langsung percaya. Jadi itu termasuk kelebihan dan kekurangannya digital sebenarnya. Nah, kita bagi Gen Z, kita juga harus mulai mendukung nih perkembangan UMKM yang ada di daerah Klaten tentunya. Tapi kita juga harus menyeimbangkan nih antara kebutuhan kita sebagai anak sekolah dan juga kebutuhan kita sebagai pelajar di Kabupaten Klaten. Begitu. Thank you Beb. so much ya Kak, Oke. udah ngasih harapan juga ya, ini kedepannya harus gimana. Ini buat para Gen Z dan tentunya bukan hanya Gen Z, mungkin bisa Gen milenial ataupun Gen Alpha untuk noted apapun pesan yang dikasih sama Kak Ivi tadi. Oke, Yang jelas betul. pesannya membangun ya Iya, pastinya. pasti dong. Kita udah diskusi sama Kak Ivi berbagai pertanyaan Yes. dan kita udah sampai di ujung pertanyaan aja nih. Wah, Nanti nggak kerasa banget ya. sesi kedua kita dengan bintang tamu yang lebih menarik lagi tetap di Pokosa. Stay tune ya. Stay tune semuanya. Bye. Adalah seorang yang aktif dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan juga pengembangan UMKM yang ada di Klaten. Kita sambut semua ya. Please welcome Ibu Yuli Dewi, istri Wakil Bupati Klaten. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Selamat malam. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu sudah datang di Koswala. Ya. Ibu bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Ini pertama kali juga ya Bu ke Koswala? Pertama kali. Dan pertama kali. Betul luar biasa ya ini ya, jadi experience pertama. Nggak tahu nih kalau di sini jadi terkenal ya. Amin ya, semoga ya Ibu ya. Oke Ibu, ngomongin tadi soal pertama kali Ibu. Kalau boleh tahu nih ya, kita sama tim Koswala yang lainnya, first impression Ibu apa sih Ibu datang ke Koswala pada malam hari ini? Senang banget ya, karena di sini saya itu banyak melihat anak-anak muda dari Kabupaten Klaten itu dari semua. Saya kaget tadi pas pada saat masuk tuh saya masih belum memperhatikan apa yang dikenakan. Terus sampai dalam, tak pikir-pikir kok ini pakainya rok SMA gitu kan. Soalnya yang belum
gitu. Mas ini pokoknya sekolah, jadi kalau pagi kita sekolah, kalau malam kita bekerja. Ya Allah, luar biasa sekali ya. Apalagi di zaman sekarang ya, kan pasti mbak-mbak juga udah pada tahu sendiri kalau zaman sekarang tuh banyak yang mager, banyak yang males gitu kan. Tapi luar biasa anak-anak muda di Koswala ini semangat sih. Tepuk tangannya dong, teman-teman Koswala. Oke, mari langsung ke topiknya aja yuk Ibu. Boleh. Oke Ibu, ini ada pertanyaan pertama. Ini kan Ibu juga mewakili dari Pemkab juga ya, bisa dibilang ya. Adakah Ibu program unggulan dari Pemkab Klaten untuk mendukung pelaku UMKM lokal? Ada. Jadi kemarin itu Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati itu ada satu program, Ya. namanya itu Bela Beli UMKM. Bela Beli UMKM. Betul. Bela Beli UMKM. Jadi di mana kita sebagai pemerintah daerah itu membeli dan juga membela UMKM yang ada di Kabupaten Klaten. Bukan hanya untuk menggerakkan masyarakat aja, untuk gimana caranya kita bisa memudarkan UMKM yang ada di Klaten, tapi kita juga ikut serta memfasilitasi para pelaku UMKM yang ada di Klaten dengan cara itu tadi membela dan juga membeli produk-produk lokal yang ada di Kabupaten Klaten. Bagus sekali ya Bu ya programnya, sebagai salah satu bentuk juga peduli pemerintah Betul. UMKM. Kalau sudah membahas tentang program dari Pemkab, sangat menarik ya Ibu ya. Menurut Ibu Linda, apa tantangan terbesar yang dihadapi UMKM saat ini? Ini secara global aja ya, maksudnya saya nilai bukan dari cuma UMKM Klaten, tapi pasti di daerah lain juga sama. Permasalahannya itu kurang lebih pasti ada di permodalan, yang pertama. Yang kedua pasti ada di pemasaran, gitu. Jadi kalau mungkin permasalahannya lebih kompleks sesuai dengan UMKM itu sendiri gitu. Kadang ada mungkin yang modalnya cukup tapi nggak bisa masarkan, ada yang mungkin nggak punya modal tapi sebenarnya bisa masarkan gitu kan. Tapi untuk globalnya aja yang saya lihat dari daerah-daerah lain pun juga sama tuh, di permodalan sama di pemasaran. Tapi kan sekarang kalau permodalan udah lebih terbuka ya, jadi bukan hanya dari pemerintah kabupaten aja, jadi dari BUMN, pemerintah daerah dan lain sebagainya itu juga sudah sangat memfasilitasi gitu. Bukan cuma hanya tapi kalau untuk fasilitas pemasaran, nah itu kan menjadi problem utama nih gitu. Jadi kalau produk UMKM sendiri kan nggak melulu tentang makanan ya, pasti ada handicraft, ada produk-produk yang kayak di sini ini terkenalnya katanya pembuatan keset ya. Iya Ibu. Tadi sempet cerita-cerita juga sama ownernya Koswala, ini ternyata permasalahan utama di sini itu banyak sekali pengrajin keset tapi nggak tahu gimana caranya memasarkan gitu kan. Berarti sebetulnya kalau bikin bisa ya Ibu ya? Bikin bisa mungkin, dan semuanya tuh kayaknya sekarang tuh udah bisa jadi produk UMKM itu loh. Misal katakanlah kita punya keahlian bikin donat atau kita bikin keripik atau apa, itu kan udah bisa disebut UMKM ya, gitu loh. Dan tapi kan gimana ya caranya masarin ya, paling kalau dipasarin di media sosial beliau sendiri atau owner pelaku sendiri UMKM tersebut ya paling yang beli hanya itu aja. Itu pun beli sekali dua kali kan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa mengemas dengan baik, gimana cara memasarkan, mengiklankan dengan baik, kan pasti juga di luar sana akan lebih banyak yang mengenal produk-produk kita Lebih gitu terkenal loh. ya, Ibu. Iya, betul. Jadi kurang lebih sih permasalahannya ya itu sih. Kalau permodalan mungkin nomor 2 ya, tapi di pemasaran. Kalau saya lihat ini tadi juga sempat ngobrol sebentar di pemasaran. Iya, paling banyaknya. Iya, Ibu paling ya. banyaknya. Gimana cara memasarkan produk, gimana cara customer tuh tertarik dengan produk kita gitu. Iya, mungkin juga sekarang bisa ditambah karena biasanya itu pelaku atau pembuatnya keset itu contohnya itu biasanya juga orang-orang yang mungkin sudah lansia juga, jadi kurang tahu juga untuk bagaimana Iya memasarkannya. betul, soalnya ya itu tadi era digital, ini kan temanya era digital ya, semuanya tuh udah di genggaman tangan gitu loh. Kalau cuman bisa buat keset aja, ya mungkin semua orang bisa buat keset. Tapi untuk cara memasarkan gimana bisa bersaing dengan produk lain kan nggak semua orang Belum bisa tentu kan bisa gitu. ya, Ibu. Iya betul. Oke, nah Ibu, ini kalau kita tadi sudah mendengar juga mengenai program-program pemerintah, itu juga sudah cukup banyak ya. Tadi ada peminjaman dengan bunga yang sedikit, kemudian betul. juga ada bela Beli UMKM. Nah, kalau melihat dari respon masyarakat Ibu terhadap produk-produk UMKM lokal, ini sejauh ini bagaimana Ibu? Kalau lihat dari respon masyarakat sih sebenarnya
mungkin belum semua masyarakat melek akan UMKM Iya. yang ada di Klaten ya. Tapi kurang lebih responnya udah sangat luar biasa sih. Kayak kemarin itu tadi saya juga sempat cerita, ternyata saya tuh sering beli keset, tapi saya nggak tahu nih alamatnya di mana. Cuma di salah satu e-commerce ya apa ya, Besti Mak-mak tuh kan pasti toko oren ya. Iya. Saya beli keset di situ dan hampir semua pengirimannya tuh dari Kabupaten Klaten dan itu terjualnya udah cukup lumayan loh, puluhan ribu. Berarti kan masyarakat udah sangat aware gitu, maksudnya dari produk-produk lokal yang bukan hanya produk makanan tapi handicraft juga yang bisa untuk keperluan sehari-hari gitu. Nyatanya mereka juga sangat membutuhkan dan nggak malu pakai produk kita gitu Iya. loh, iya kan? Berarti produk Klaten juga sudah merajalela ya Sudah istilahnya. pasti. Ini tadi pas cerita katanya pada saat awal pemasaran keset itu yang beli orang Sumatera. Tuh Wow. luar biasa kan? Iya. Berarti Udah produk keren Klaten udah sampai ke luar Jawa. Iya. Berarti kan cuman butuh mungkin sedikit kesabaran dan kreativitas serta inovasi dari kita bagaimana mengemas produk agar bisa lebih baik. Akhirnya bukan hanya masyarakat Klaten aja yang mengenal, tapi luar Klaten lebih mengenal lagi. Iya, gitu. betul sekali. Baik, oke Ibu. Ngomongin tentang kreativitas anak muda Gen Z di era digital saat ini, apa yang paling Ibu banggakan dari Klaten saat ini mengenai kreativitas anak mudanya sendiri, Bu? Kreativitas anak muda di Klaten udah cukup luar biasa ya, semangatnya. Kemarin itu pada saat survei kalau nggak salah 50% ya kita masyarakatnya itu udah usia produktif. Berarti bisa dibilang anak-anak muda tuh. Iya, betul. Gimana caranya cuma tinggal mengolah aja, terus mengajak mereka untuk lebih semangat lagi berkreasi, berinovasi. Gimana caranya biar bukan hanya produk-produk Klaten aja, tapi juga Kabupaten Klaten seluruh isinya ini dapat dikenal gitu. Iya. Jadi mungkin kita harus yang udah semangat duluan nih, udah di titik puncak duluan nih, ngajak yang teman-temannya yang mager mungkin, yang kurang gerak atau mungkin yang males yang aku nggak mau ini paling juga cuma dapat segini, atau aku nggak mau ini paling juga nggak dapat apa-apa gitu kan. Tapi kan nggak ada salahnya kita mencoba kan Iya, gitu. Jadi betul. kita hidupkan lagi kreativitas anak muda Klaten tentunya ya. Kita bangun lagi semangat kita bergotong royong, paling enggak kita satu tujuan, satu komando, kita kenalkan Klaten di masyarakat lokal dulu nih. Yes. Yang pertama, syukur-syukur nanti step by step kita bisa menarik masyarakat luar, mungkin mancanegara untuk semuanya bisa datang ke Kabupaten Klaten. Wah, keren sekali. Oke, Tentunya ini Ibu. butuh kerjasama juga ya. Ya, tentu. Dari Pemda sendiri juga sangat open mungkin ada beberapa pemuda yang memang bersemangat untuk ikut serta memajukan Kabupaten Klaten, monggo silahkan Iya. suarakan aspirasi kalian, insya Allah kita semua akan menampungnya. Iya. Oke. Bu, pandangan Ibu terhadap generasi Z dalam memajukan Klaten, Ibu. Ya itu tadi sih Mbak, kurang lebih sama-sama yang sebelumnya ya. Kalau Iya. kalau sekarang sih sebenarnya sudah sangat terlihat ya. Jadi kalau saya nggak tahu sih kalau di sini istilahnya apa, tapi kayak food blogger Klaten, terus Oh, iya. kayak apa namanya, akun-akun Instagram yang juga mempromosikan tentang Klaten gitu kan juga udah banyak kan. Seperti Berarti content kan creator ya, Ibu? iya, konten kreator di Klaten tuh udah banyak. Terus mungkin di sini juga sudah sangat banyak selebgram gitu di Yes. Klaten yang mungkin bisa ikut serta diajak mempromosikan apa yang ada di Klaten, atau mungkin bisa mempromosikan produk-produk UMKM kita juga gitu. Jadi perannya Gen Z itu sangat-sangat penting banget. Karena kalau Gen Z tuh kayak sama handphone tuh kayak udah nyatu nyawanya gitu loh. Iya, Kita kan bener sekarang iya kan fasilitasnya cuma ada di tangan. Sebenarnya itu kayak nggak kayak dulu harus kemana dulu, harus naik ini dulu gitu kan. Lebih gampang dan mereka tuh udah nyatu banget sama HP, kan cuma tinggal satu suara nanti jadi 1000 suara, jadi 10.000, jadi
banyak suara gitu. Jadi peran Gen Z itu menurut saya apalagi yang melek digital ya, itu sangat penting banget untuk kemajuan Kabupaten Klaten. Iya. Berarti sebetulnya melihat di era digital saat ini harusnya Gen Z itu bisa memanfaatkan peluang itu dengan baik ya Ibu ya. Bisa. Dan kalian kan sudah sangat paham betul ya, maksudnya fungsi tujuan media sosial itu seperti apa. Kan tinggal pilih aja nih, aku mau memanfaatkan media sosial untuk ini, atau mungkin aku akan menggunakan media sosial untuk ini gitu. Nah syukur-syukur nih dari situ, ya walaupun mungkin hanya beli produknya teman, mungkin ya satu ikut dipasarkan, oh temannya jadi tahu, terus temannya jadi promote juga kan, jadi pasarnya jadi tahu gitu kan. Nah itu kan memang ya tugas, sebenarnya bukan tugas sih ya, tapi ya gampang kan caranya ikut serta gitu loh. Karena ya itu tadi Gen Z kan udah sangat nyatu banget sama digital. Ya, sama HP juga ya Bu ya tentunya. Iya betul. Oke Ibu, jadi kurang lebih sama kayak Kota Klaten ya. Kota Klaten bersinar seperti Gen Z yang menyinari Kota Klaten. Nah, cocok banget itu ya. Di note kata-katanya. Bisa dari tagline nanti. Oke Ibu, apakah ada program atau inisiatif yang Ibu dukung atau inisiasi untuk menghubungkan UMKM lokal dengan generasi muda di era digital saat ini? Kalau program yang saya dukung untuk saat ini kan pasti ya cuman media sosial mungkin ya Mbak ya, tapi mungkin untuk kedepannya kita punya inisiasi dari pemerintah Kabupaten Klaten itu punya event atau punya gedung khusus untuk memfasilitasi para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Klaten, mungkin seperti Solo kemarin yang namanya apa ya, UMKM Center kalau nggak salah yang udah diresmikan itu, mungkin kita juga next semoga segera menyusul. Jadi nanti masyarakat pelaku UMKM itu yang belum bisa terfasilitasi nanti bisa datang ke situ untuk belajar bareng, pelatihan bareng gimana caranya bisa mengembangkan UMKM, dan juga mungkin nanti akan ada event-event Klaten jadi lokal dari kita untuk kita, entah itu nanti dari kita undang ke Pemkab mungkin, atau kita bikin event di alun-alun di mana pengisinya itu dari teman-teman kita sendiri yang mungkin sudah lebih sukses, jadi bisa memberikan semangat atau inspirasi ke teman-teman, jadi dapat ilmu gratis, dapat teman gratis gitu kan. Jadi kita bisa bersama-sama membangun UMKM yang ada di Klaten, dan juga mungkin di event itu nanti akan ada bazar khususnya bisa anak muda ya, jadi anak muda pelaku UMKM. Menarik Iya menarik kan, jadi di situ nanti bisa tertata rapi dari sekian banyak desa yang ada di Klaten, mungkin bisa diolah dengan pemuda-pemuda, kan ada Karang Taruna ya di sini ya. Itu nanti untuk menunjukkan produk kita, jadi kita bisa undang masyarakat lain untuk melihatnya, kan jadi lebih tahu nanti. Menarik banget ya, nanti para Gen Z udah tertata rapi untuk basar di situ. Iya, itu lebih menarik kan, karena anak muda tuh udah tinggal disetrum sama postingan aja. Di sini ada konser itu udah pasti jalan, iya kan? Iya udah pasti Langsung booming. Dan yang penting dangdut ya. Pasti udah rame itu. Iya, bener ya Ibu ya kalau itu. Karena kadang Gen Z emang sukanya bikin hiburan gitu. Harus kita satukan, jadi kita juga harus menyesuaikan apa yang mereka suka saat ini. Jadi setelah itu nanti programnya bisa nih sedikit-sedikit kita sisipkan bagaimana caranya kita mengenalkan produk-produk Klaten. Iya, betul. Nah Ibu, ini kan tadi kita dari tadi ngomongin Gen Z ya, cuman kadang banyak sekali statement masyarakat mengenai Gen Z nih Ibu. Di era digital saat ini banyak yang bilang Gen Z itu anaknya mageran, malesan, biasanya cuma scroll HP terus nih. Iya betul. Nah ini Ibu nih selaku dari atasnya Gen Z ya Ibu, mungkin bisa sedikit memberikan pesan. Senior ya. Seniornya ini memberikan pesan buat anak-anak generasi muda, anak-anak Gen Z nih, supaya kita tuh pedean dan gak minderan nih Ibu. Gitu ya. Iya. Jadi kalau minderan jangan sih. Jadi semua tuh sekarang mudah dan bisa kita cari dari handphone, bisa kita kembangkan dari handphone. Kita jangan patah semangat untuk menggali apa yang jadi kelebihan di diri kita, dan jangan malu untuk sharing di teman-teman yang mungkin sudah duluan lebih semangat gitu ketimbang kita gitu. Dan pesan saya cuma satu, kalian sudah besar, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi paling enggak di era digital ini kalau bisa itu jangan kalian yang dikontrol sama teknologi, tapi kalian yang mengontrol teknologi. Oke, bagus banget kata-katanya Ibu. Berarti jangan mau disetir teknologi ya? Iya betul. Kalau disetir teknologi, aduh nanti jadinya beda cerita lah. Iya,
Berarti harus bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Iya, dengan baik, dengan vibes positif, bisa mungkin syukur-syukur bermanfaat bukan hanya di masyarakat ya, tapi di diri sendiri dulu mungkin. Terus nanti jadi ke keluarga, syukur-syukur jadi masyarakat, syukur-syukur di Kabupaten Klaten, nanti bisa, ya itu kan pasti nanti lama-kelamaan akan ada circle-circle yang mulai, oh iya ya ternyata aku kalau kayak gini dapat teman ini nih, bisa belajar ini nih, jadi ini nih gitu kan. Jadi makin banyak lah nanti perkembangannya seperti apa. Oke, Betul baik. sekali. Jawaban dari Ibu Linda ini sangat menarik ya. Semoga dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, Nah, semoga. Kak, ini kita juga masih ada bintang tamu lagi loh. Oh iya, siapa Kak Cinta kira-kira bintang tamunya? Siapa ya? Aduh, kira-kira siapa nih? Teman-teman Lala udah pada belum? Oke, bintang tamu selanjutnya seseorang yang berperan penting di Koswala Group. Langsung saja kita sambut. Please, Ibu owner. Selamat datang Ibu. Selamat datang Ibu. Selamat malam. Ya, silakan Ibu owner bisa duduk. Ya. Ini narasumber kita sudah lengkap ya berarti ya Kak Cinta ya. Udah ada 3 nih di sini. Udah lengkap nih. Yaps, Ibu owner bisa yuk diperkenalkan terlebih dahulu. Ini pasti juga yang di rumah ataupun teman-teman yang di sini masih penasaran. Oke, sebelumnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu nih kepada Ibu Yulinda Beni udah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk datang di acara Pokosa yang bertempat di Koswala Group ini. Terus yang kedua terima kasih juga untuk Pak Lurah yang telah hadir, tamu undangan, RT, RW, media dan lain sebagainya. Juga untuk Pokosa, Foska ya, sama soalnya Pokosa sama Foska sama soalnya, Mirip ya nggak bisa namanya ya. bedain. Foska itu apa sih kepanjangannya? Forum OSIS Kabupaten Klaten, Ibu. Oh, berarti Livi ini perwakilan dari OSIS se-Kabupaten Klaten ya. Tepuk tangan dulu untuk Livi. Dan dari tadi kita udah berbincang-bincang tapi kita belum perkenalan ya ini ya. Ada juga loh di sini ada Mbak Klatennya kita. Selamat Mbak Raya. Jadi Mbak Raya ini selain jadi co-hostnya Koswala, dia adalah Mbak Klaten 2024 ya Mbak ya. Iya, betul Iya. sekali. Terima kasih. Oke, tadi pertanyaan apa Mbak Cinta? Ini bisa diceritakan terlebih dahulu Ibu, karena kan produk-produk Koswala itu sangat keren ya. Iya. Nah, biar pada tahu nih teman-teman yang di rumah ataupun yang di sini. Oke, untuk produk-produk Koswala sebelum ke produk dulu ya. Jadi Koswala itu awalnya kita itu kan di bidang jasa konten ya. Awalnya Koswala ini adalah jasa konten di mana kita itu di YouTube, di TikTok dan di Instagram dan lain sebagainya. Ketika nama kita nge-branding nama dulu, nama brand Koswala dulu. Ketika nama brand Koswala ini booming, baru kita membuka untuk online shopnya. Dan ternyata awalnya itu kita belum kepikiran untuk keset. Jadi awalnya itu kita di body care sama fashion. Ya, kebetulan untuk yang keset itu saya juga punya teman nih, kebetulan juga udah datang ini Mbak Novi yang memberikan ide gimana nih kalau untuk jualan keset gitu. Itu produknya dari desa sini loh. Siapa tahu bisa dikembangin. Akhirnya kita coba untuk jual itu, ternyata respon dari masyarakat itu luar biasa. Dan sampai ternyata keset itu emang berpengaruh untuk kehidupan, maksudnya memang booming banget ya. Sampai di sosial media itu ya bisa kalian lihat ya di platformnya Koswala, di online shopnya itu keset kita itu udah terjual sampai 15 ribuan gitu. Itu belum ada 6 bulan, hanya 4 bulan saja. Ya. Jadi berkat dukungan dari tim-tim anak-anak muda juga sih gitu. Jadi awal mulanya itu branding nama terlebih dahulu ya Iya Ibu. benar. Baru kita menuju ke suatu produk-produk yang Betul. Koswala. Iya.
Oke Ibu Aunar, ini kan dari tadi kita juga sudah membahas ya bersama narasumber yang pertama maupun kedua itu mengenai aksi Gen Z. Nah menurut Iya. Ibu sendiri bagaimana peranan Gen Z ini dalam pengembangan UMKM di era digital saat ini? Kalau menurut saya aksi Gen Z-nya baik sih. Karena saya mengalami sendiri ya. Iya. Dan itu mematahkan statement untuk saat ini yang bilang anak zaman sekarang, Gen Z sekarang itu udah ketergantungan HP. Iya, Jadi betul. malas untuk kerja, malas untuk mereka berinovasi, berkreatif. Ternyata ya teman-teman yang di sini seperti tim-tim Koswala ini semuanya kan Gen Z semua. Iya. Mereka bisa bekerja sekolah sambil kerja. Hebat banget loh. Dan mereka mendukung produk UMKM, membranding produk itu sampai penjualannya begitu besar. Berarti kan itu mematahkan statement itu terhadap masyarakat gitu loh, bahwa nggak semua Gen Z seperti itu. Kalau Gen Z ini bisa dilatih, dikembangin, ternyata ngangkat kok gitu. Ngangkat untuk UMKM juga kok, dan itu berguna untuk masyarakat juga. Oke. Gitu. Nah Ibu, ngomong-ngomong tentang penjualan ini Koswala sepertinya sudah melejit ya sampai Sudah melejit, alhamdulillah sudah melejit ya. ribuan ya Ibu. Nah, platform digital apa yang paling efektif untuk promosi produk Koswala Ibu? Kalau selama ini kita udah berjalan di platform, disebutin nggak apa-apa ya ini ya. Kita berjualan di Shopee, di TikTok, di Tokopedia, dan semuanya itu produk kita ini ya booming juga ya. Jadi brandingnya itu karena apa? Di sini peran, makanya itu di sini aku sampaikan peran Gen Z itu penting karena mereka kan nggak jauh-jauh dari HP. Zaman sekarang tuh siapa sih yang nggak punya HP? Siapa sih yang nggak punya sosmed? Orang anak TK aja mereka udah bawa HP, udah bawa YouTube gitu kan. Makanya peran Gen Z di sini mereka bisa buat konten kreator, buat konten tentang produk UMKM sehingga produk keset itu bisa dikenal di seluruh dunia. Oke. Iya. Enggak akan ke dunia, maksudnya seluruh Indonesia. Amin. Ke internasional Amin, juga ya, Bu, amin. ya. Amin, Oke. amin. Jadi produk-produk Koswala bisa dicari di Shopee, di TikTok maupun Tokopedia Iya. dengan nama Koswala Store. Koswala Store. Bisa langsung dicek aja nih teman-teman. Oke Ibu, ini kan tadi kita juga udah berbicara soal Gen Z nih Ibu. Ini juga menyangkut soal UMKM juga. Ini kira-kira ada tidak Bu yang bisa dipelajari oleh Gen Z dari perjalanan Koswala Ibu? Yang dipelajarin kayaknya ya mungkin kalau Gen Z yang di rumah nonton sama yang di sini ya lihatlah para Gen Z yang saat ini di depan kalian ini. Mereka menurut saya juga bangga ya, saya juga pernah saya terharu karena mereka ini perannya nggak main-main gitu loh. Mereka membranding suatu produk, membuat konten setiap hari sehingga semua orang itu check out dan jadi orang-orang tuh jadi tahu oh keset anyaman itu seperti ini, oh keset anyaman itu seperti ini. Jadi semuanya udah pada tahu ya melalui dari digital. programnya mereka kayak digitalnya mereka gitu. dan yang paling penting itu yang dalam terlibatnya adalah Gen Z ya. Gen Z, ya. Oke, karena ya dari tadi kan kita bahas mengenai UMKM. Emangnya produk apa sih yang dihasilkan oleh Koswala Store ini? Oke, gimana kalau kita langsung panggil aja mungkin ya pengrajinnya Ibu? Boleh. Oke, mari kita sambut pengrajin produk UMKM dari Koswala. Silakan Ibu, bisa datang. Ini tepuk tangan dong. Ini perwakilan dari pengrajin kesetnya Koswala ya. Silakan Ibu. Jadi keset yang udah dipakai di rumah-rumah yang buat ibu ini. Mari Bu. Malam Ibu. Silakan Ibu, bisa duduk dulu. Terima kasih Ibu ya sudah datang di sini. Iya. Berarti Ibu ini salah satu pengrajin keset dari Koswala juga. Iya, baru-baru dengar ini juga saya. Dulu anunya jauh. Terus sekarang ada yang dekat, ya alhamdulillah bisa membantu warga masyarakat. Iya. Sekarang sudah dekat. Oke, Ibu kalau boleh tahu udah berapa lama sih Ibu mulai merintis produk UMKM saat ini? Dari muda.
Oh, dari Oh, muda dari Ibu. muda. Nggak pernah kerja keluar-luar, cuman di rumah aja. Iya, kan dulu bantu orang tua, Oh gitu. terus sekarang bisa ngembangi sendiri. Berarti bikin kaset itu sedari muda Ibu? Iya, Oh, dari kecil, oke. Berarti sudah berpengalaman juga ya Ibu ya ya tentunya. alhamdulillah Sudah bisa. ahli Kak. Iya. Oke, Ibu, bahan-bahan apa saja yang digunakan dan apakah berasal dari daur ulang atau limbah Ibu dalam penggunaan Kain kasetnya? limbah, Oh, dari limbah. iya kain limbah. Tapi sekarang carinya sulit. Oh, Oh, sulit. Iya, bahannya sulit yang cari. Kenapa bisa Ibu? Yang bikin kan juga orang banyak. Oh iya. Jadi iya. kalau Jadi nyari persaingan juga, iya pakai antri. Terus kain juga malah naik. Tapi harga keset belum naik. Iya. Ini kode nih, harga keset belum naik katanya. Naikin Ya, ini dong. ya. Iya, iya, bikin kasetnya ternyata kita ada bintang tamu loh yang spesial banget dari luar negeri. Wah, jauh banget Wow, Kak Cinta. jauh-jauh tahu dari luar negeri ke Koswala. Wow, siapa nih kira-kira yang datang? Kita masih ada Apa narasumber ya? berikutnya nih Yuk berarti. langsung aja kita panggil. Please, Please welcome welcome Miss. Miss. Halo, selamat malam. Nice to meet you. Thank you. You can sit in here. Yeah. Okay, so this is your very first time coming in Indonesia? Yes, very first time. Okay. I should speak into the microphone. Yeah. Okay, yeah, very first time. Okay. So, can you introduce yourself first? Yes, of course. Yeah. My name is Alma. I'm 25 years old and I'm from Germany. Wow, From Germany. Yeah. That's so far. Yeah, it's very far away. Yeah. Thank you. Okay, Miss Elma, me and also our team from Koswala, we will say thank you for you to coming in here. Thank you for I'm having so me. glad to have to see you in this moment, right? Okay, so my name is Raya, and this is my friends called Cinta. So Yes, we're my name being is host. Cinta. We're being host in this event podcast. So yeah, this was super last minute. So I just found out a couple hours ago, but actually I'm so excited, really. Okay, and of course, a warm welcome to our special guest, Miss Elma. Give applause, please. Thank you. Okay, so today we're going to show something special from our local small business, or in Indonesia we call it UMKM. Yes, UMKM. So it's called cassette. In English, that means a doormat. A doormat. Yeah, a okay, doormat okay, like okay. this, like this. Okay, like this Yeah, one. this is the Okay, okay, okay. example. Okay. So, langsung ke pertanyaan, the Yes. question. Okay. So, Miss Elma, we have some question. Okay. Are you excited? Yes. Okay. So this is not being hard, a bit hard. I know that you can answer it very well. Oh, perfect. Okay, so the first question, wait. Okay, the first question, if I may ask, how long have you been in Indonesia? So I've been in Indonesia for 2 weeks, a bit more than 2 weeks, and I started in Sumatra. Sumatra? Yeah, Wow. we did. Me and my friend, we did the jungle trek in Bukit Yeah. Lawang for 4 days. Then we went to Malang, did the East Malang. Java tour. Malang in East Java? Yeah. Okay. So we did the East Java, Mount Bromo and Dijen, Wow, and then Bromo. we went to Jakarta, and then I went to Klaten. Wow. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Bagus banget ya Ibu ya. Okay, Miss, do you know about UMKM? I've Do you heard ever- about it here, but I don't know. Oh, No. So Oke. Jadi kita akan bertanya soal apakah Miss ini tahu tentang UMKM ya teman-teman. Oke, so UMKM is like a small business. Yeah, for example in Klaten is Koswala. Yeah, small business. So we have participate with a local woman also like that. Yeah, and then Cinta? Yes. Before that, did you know how to make in the
Tourmate. No, I never No? made. No, I never made it. Never Okay. tried. So very excited ya, because this is your very first time. Yes, very excited. I need to learn. Oke, jadi sebelumnya Miss Elma ini belum pernah untuk membuat keset ya Bapak Ibu ya. Jadi tentu di sini kita juga akan melihat bagaimana Miss Elma dan ketiga narasumber lainnya untuk membuat keset pada malam hari ini. Iya, secara tidak langsung ini keset mendunia ya, bahkan sampai ke Jerman. Wow. Gini ya. Oke, langsung saja ya. Nah, Oke, ini langsung bahannya saja. udah siap nih Kak. Gimana langsung kita praktekkan saja? Oke, boleh. So let's practice, Miss Elma. Bersama juga Ibu. Ya. Ibu Linda juga silakan untuk practice bersama. Ya. Oh, jadi yang pertama ada kain percanya dulu ya Ibu ya. Ternyata gitu ya Kak cara pembuatan keset. Iya, menarik banget ya Kak Cinta Menarik ya. banget. Kalau kita bikin itu kira-kira sehari jadi nggak ya Kak? Aduh, kayaknya nggak bisa sih ini sih. Oke, ini kita akan Karena tadi menyaksikan bagian yang paling bagaimana sulit itu apa pembuatan sih? Kalau keset boleh tahu, Ibu Linda. dibuat. Tariknya ya tadi awal-awal tuh masih belum kencang gitu loh. Oh gitu. Ternyata ibunya kurang ditarik bu. Oh iya ditarik ya, terus akhirnya bisa deh. Oke. Berarti bagian nariknya aja Sama ya. motongnya harus ahli banget loh, karena itu kan kain percak sesuai kondisi kainnya ya kan. Iya. Kita nggak bisa minta nih, minta yang bagus atau minta yang garisnya lurus kan nggak Iya. bisa. Tapi ibunya super. Luar biasa ya cepatnya ya. Udah terlatih ya. How about you, Miss Elma? Because this is your very first experience to make doormat. It was What really, do you really think? fun. I'm not fast enough. I need to Okay. learn. It's okay, no problem. But I want to do it again worry. because it's really, really fun. And it looks so cute. Yeah. If I had a big bag with me, I would get one. But I only have like a small backpack because I'm traveling for a long time. So it's a shame. But it's a lot of fun. I like it. In Germany, did you have a doormat? Yeah, we do. Everyone has a doormat. Oh yeah? Yeah, everyone has a doormat. And a lot of people also have doormats with their name on it, with Oh, the yeah, last name. Yeah, I know that. Yeah. But they don't look as nice. They're mostly brown and boring. Okay. This one is pretty. Maybe it's a modern doormat, right? Yeah, And this like is a the modern- traditional. This is more beautiful than the ones we Okay. have in Germany. Okay. Maybe you can take it. I would love to, but my Yeah. backpack is so small. Okay. Really? Oh Yeah. no! For you. Oh no, this is so nice. Yeah, Oh, for terima souvenir. kasih. Oh no. Yeah. Yeah, bener. Ya. Yeah, wallet. Masa gak bisa? Oke. Langsung ya Ibu ya. Iya. Bikin dompetnya gitu. Oke, sebelum penutupan boleh Ibu Linda dong kasih pesan kesan buat anak muda di Koswala Group ini untuk daerah di sini dan juga Foska yang mewakili Gen Z. Menarik nih Bu, pesan kesannya ini Bu. Pesan-kesannya ya. Iya. Jangan mager. Oke. Ini kayaknya agak susah Gini, ya, agak tapi susah harus ya. dilawan pokoknya. Soalnya saya harus mengolah dulu nih apa ya biasanya ya mereka ya kebiasaannya apa ya gitu. Iya. Pokoknya jangan mager, terus berkarya, terus berinovasi, terus mengembangkan diri tentunya ya. Nanti dari step by step awal-awal yang penting bermanfaat untuk diri sendiri dulu. Nanti baru dibawa ke keluarga, syukur-syukur bisa jadi di masyarakat, bisa jadi menjunjung Kabupaten Klaten lebih tinggi lagi. Pokoknya intinya jadi kalian di Gen Z ini penumpang utama untuk cita-cita nanti ke depan menjadi Indonesia Emas 2045 ya. Iya. Nanti kan itu eranya kalian nih. Jadi nasibnya Indonesia Emas 2045 tuh ada di pundaknya Gen Z nih Iya, sekarang gitu kan ya. wow. Jadi bagaimana kita nanti bukan hanya jadi negara berkembang terus, tapi bisa jadi negara Indonesia yang maju, bisa menjadi Indonesia emas. Nah itu kan semua tergantung pundak para Gen Z nih, menurut saya ya. Jadi jangan patah semangat, terus berinovasi, terus memperkaya diri, mengembangkan ilmu-ilmu,
dan carilah circle yang positif. Itu penting banget menurut saya ya. Jadi jangan cari circle yang isinya maaf nih anak-anak yang males atau anak-anak yang mungkin hanya suka main-main aja gitu. Tapi carilah circle positif, maka dari situ kalian pasti juga akan tambah semangat dan akan gimana ya, sama-sama gitu loh. Wah iya ya ternyata kayak ini iya ya enak ya gitu. Iya, setuju sekali sih dengan Ibu Linda ya. Karena saya juga pernah dengar Ibu kutipan kalau semisal 5 orang teman terdekat kita itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Betul, kalau untuk sekarang gitu ya. Karena betul. kalau Gen Z itu kayak dinilai lebih terbuka atau lebih dekat dengan teman ketimbang dengan keluarga kan gitu kan. Jadi muncullah kutipan itu mungkin ya. Mungkin bisa dibilang kayak gitu ya Ibu ya. Dan tentunya pesan dari Ibu Linda ini semoga bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita Gen Z ya. Intinya jangan mager teman-teman, kita harus terus produktif dan tingkatkan kreativitas. Oke, Ibu ini ada sedikit kenang-kenangan dari tim Koswala untuk Ibu Linda. Mohon diterima ya Ibu ya. Terima kasih. Mohon diterima Ibu Mohon Linda diterima, ya. Ibu Linda. Iya. Ini juga ada buket bunga ya, spesial dari tim Koswala. Buat Iya. kenang-kenangan dari tim Semoga Ibu Koswala, suka ya Ibu ya. Terima kasih banyak Koswala. Kami sudah menemani selama podcast berlangsung dengan bintang tamu yang hari ini sangat spesial bukan? Membahas podcast dengan tim aksi Gen Z di era digitalisasi. Terima kasih kepada semua bintang tamu yang telah berbagi wawasan dan pengalaman diskusi kita hari ini, menunjukkan bahwa dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan UMKM Klaten dapat menjadi contoh sukses dalam pemberdayaan ekonomi berbasis digital. Sekali lagi terima kasih ya kepada para narasumber yang sudah datang pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada tim behind the scene, tim-tim Koswala yang sudah hadir mempersiapkan acara pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk tim band yang sudah datang. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu juga yang sudah datang. Kami mohon maaf apabila Raya dan juga Cinta selaku host di sini ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Pokosla berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Yeah.